Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Engkau Tuhan, merindukan hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu. Bersyukur ya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat kesetiaan
buat anugerah-Mu yang selalu melimpah setiap pagi, dan ku terima. Ku berterima kasih, terima kasih Yesusku yang baik. Terima kasih. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar lagi bagaimana kehidupan orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Inilah yang disebut sebagai fullness of the Spirit tersebut. Dan kita tahu persis bahwa untuk bisa betul-betul dituntun oleh Roh Kudus, maka kita harus mau menanggalkan kemauan sendiri, perasaan sendiri, maupun pikiran sendiri. Sebab ketika kita masih kuat menggunakan pikiran, perasaan, kemauan kita sendiri, maka Roh Kudus gak bisa menuntun kita. Dan ini bukan fullness of the Spirit namanya. Baik, mari kita akan pelajari itu dan kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Kita baca mulai ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kita melihat di sini ayat yang sangat terkenal, ya. Tetapi mari kita terus renungkan, kita dalami terus agar iman kita semakin bertumbuh dan kita boleh semakin berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Dalam khotbahnya di atas bukit itu, Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Tapi seringkali diabaikan oleh manusia, yaitu mengenai kekhawatiran. Dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, dan seterusnya. Saudara sekalian, yang perlu kita pahami adalah bahwa masalah kekhawatiran ini adalah choice, pilihan. Kekhawatiran itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi ataupun yang di luar kendali kita. Mengapa? Pertama, karena ada kata jangan. Kata jangan ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang merupakan optional. Jangan dimakan, misalnya. Berarti bisa dimakan, bisa tidak. Tetapi dalam hal ini ada suatu instruksi, jangan, tidak boleh, atau dilarang. Jangan melanggar. Berarti ada dua pilihan, melanggar atau tidak. Jangan tidur. Berarti ada dua pilihan. Bisa tidur atau bisa tidak tidur. Optional. Demikian juga dengan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran ini bukan sesuatu yang uncontrollable, tidak terkendali. Orang tidak bisa mengatakan, saya sebetulnya tidak mau khawatir. Tapi ya ini muncul sendiri kekhawatiran itu. Tidak bisa. Karena ada kata jangan. Kalau itu sesuatu yang tidak bisa terkendali, tidak ada instruksi jangan. Misalnya, jangan
memegang api, ini panas. Gitu ya. Berarti bisa dua hal, masalah memegangnya. Bisa dipegang atau bisa tidak. Tapi mengenai panasnya, itu kita tidak bisa mengendalikan. Oh, saya pegang. Semoga tidak panas. Tidak bisa, karena yang namanya api mesti panas. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Begitu disebut api, itu mesti panas. Tidak mungkin ada api tidak panas. Es juga begitu. Es pasti dingin. Tidak mungkin es itu panas. Itu di luar kendali kita. Tapi yang di dalam kendali kita adalah masalah memegangnya. Jangan pegang es. Nanti kedinginan. Nah, yang bisa dikendalikan adalah jangan memegangnya. Bukan esnya. Kalau es otomatis dingin. Misalnya seseorang mengatakan, sebetulnya saya tidak mau kedinginan. Tapi ya gimana? Tiba-tiba saya kedinginan. Lah kamu pegang es enggak? Iya. Kan sudah diberitahu jangan pegang es. Iya, sebetulnya saya tidak mau kedinginan. Walaupun megang tapi tidak mau kedinginan. Oh ya tidak bisa. Begitu juga dengan kekhawatiran ini. Masalahnya adalah jangannya. Itu yang pertama. Dan kedua, kekhawatiran ini secara hakiki, substansial, ini adalah sesuatu yang controllable, bisa dikendalikan, bukan uncontrollable. Jadi kita bisa milih. Ketika kita milih tidak khawatir, ya tidak muncul kekhawatiran itu, tidak ada kekhawatiran. Tapi ketika kita milih khawatir, maka kekhawatiran itu akan terjadi. Nah, jadi ini betul-betul adalah choice. Nah, choice ini tergantung daripada pribadi si manusia itu yang punya pikiran, perasaan, ataupun kehendak. Ketika manusia berpikir untuk khawatir, ya terjadilah khawatir. Tapi kalau dia berpikir untuk memilih tidak khawatir, ya tidak terjadilah yang namanya khawatir itu. Ketika dia merasa khawatir, terjadilah kekhawatiran. Tapi ketika dia memilih untuk tidak merasa khawatir, ya tidak terjadi khawatir. Ketika dia punya kemauan untuk menjadi khawatir, terjadilah khawatir. Tapi ketika dia tidak punya kemauan untuk khawatir, ya tidak akan terjadi yang namanya kekhawatiran itu. Nah, jadi di sini kita lihat ini adalah choice, pilihan. Itulah sebabnya ada sebagian orang yang mengatakan, wah kita tidak bisa, tidak khawatir ini. Nah, ini jelas kalau cuma statement titik sampai di sini, kita tidak bisa tidak khawatir. Berarti kita harus khawatir dalam hal ini, tidak bisa menghindari kekhawatiran. Itu sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau itu masih koma, kita tidak bisa tidak khawatir. Tapi ya jangan banyak-banyak khawatirnya. Usahakan dikurangi. Nah, ini kemungkinan masih ada kebenarannya.
Karena memang kekhawatiran itu adalah sesuatu yang ada di pikiran kita, di perasaan kita, dan kemauan kehendak kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, janganlah khawatir. Khawatir tentang kehidupan, khawatir tentang apapun ya di sekeliling kita dan seterusnya. Nah, kalau kita itu mau dipimpin Roh Kudus, maka kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran, tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi sebaliknya dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus pasti selaras dengan firman Allah karena dia penulisnya. Nggak mungkin Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Nggak akan. Roh Kudus akan menuntun kita bebas dari kekhawatiran dan kecemasan. Karena dampaknya sangat mengerikan. Adanya kekhawatiran, kecemasan, itu secara psikologis akan sangat buruk bagi diri seseorang dalam kehidupan manusia. Kehidupan orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan kejiwaan dan sebagainya, depresi, stres, dan berbagai macam istilah, itu adalah akibat kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam bentuk ya peristiwa-peristiwa yang traumatis dan sebagainya. Dan Roh Kudus tidak mungkin membawa kita ke jalur seperti itu. Karena dia selalu pasti akan membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan. Dan kalau Tuhan Yesus katakan jangan khawatir, ya jangan sudah. Ya kalau jangan itu ya sudah milih tidak. Ya. Jangan berbicara. Ya berarti harus milih diam, jangan ngomong. Tapi seringkali diabaikan. Itu sebab tadi saya sampaikan tadi, bahwa ini kita kenal betul ayat-ayat ini, tapi juga seringkali diabaikan. Kalau sudah dikatakan jangan khawatir, tapi ternyata masih milih untuk khawatir, berpikir untuk khawatir. Nah, kalau kita mau dituntun Roh Kudus, singkirkan pikiran-pikiran kita ini, nurut pikirannya Tuhan. Maka kita akan bebas dari kekhawatiran dan kita akan bisa menjadi pelaku firman. Dan kalau kita perhatikan ketika Tuhan Yesus katakan jangan khawatir ini, bukan cuma sekali. Minimal paling tidak ada 4 kali Tuhan Yesus ulang berkali-kali. Jangan khawatir, jangan khawatir. Nah, kembali lagi kita mengatakan, apa bisa kita tidak khawatir? Ya sama kita tanya lagi dalam diri kita. Apa bisa kita tidak berbicara ketika ada tulisan jangan berbicara? Ya sangat bisa, itu pilihan kita. Mau ngelanggar atau tidak. Apa bisa kita tidak makan ketika ada instruksi jangan dimakan? Ya sangat bisa. Berarti kalau kita makan itu melanggar. Demikian juga dengan jangan khawatir ini. Ketika kita khawatir, berarti itu suatu pelanggaran. Nah, kita tahu bahwa setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Ada hukumannya. Itulah sebabnya tidak heran. Kenapa banyak orang yang mengalami ini, itu, dan seterusnya. Karena pelanggaran. Dia sudah melanggar sesuatu. Yang mungkin bisa sengaja, bisa enggak. Bisa tahu, bisa tidak.
Tapi mari saat ini kita renungkan betul. Ketika Tuhan Yesus katakan, jangan khawatir. Kita pilih untuk nurut. Tidak pakai pikiran sendiri. Nurut pimpinan Roh Kudus. Maka lihat nanti ada hari depan yang penuh harapan. Itulah sebabnya mari saat ini kita betul-betul memahami dengan baik. Tapi Tuhan Yesus juga tidak asal-asalan. Jangan. Dia sebetulnya memberikan jalan keluar juga. Selain dipimpin Roh Kudus itu tadi. Dalam ayat 33, antara lain, ya, ada banyak sebetulnya yang Tuhan Yesus berikan. Tapi dalam ayat 33 dikatakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara, kalau bertekad memilih untuk tidak mau melanggar, Tuhan Yesus berikan ini loh, jalurnya. Melangkahlah di sini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, mari mulai saat ini kita hidup nurut sama Tuhan, tidak melanggar, dan kita memfokuskan untuk mencari kerajaan Allah. Memprioritaskan kerajaan Allah. Kata Yunani protos, itu berarti prioritas kerajaan Allah. Yaitu Yesus sendiri, Allah sendiri. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, kami hormati Engkau. Kami merendahkan diri untuk taat kepadamu dan tidak memakai pikiran perasaan kehendak sendiri, supaya Engkau bisa menuntun kami. Dan kami tidak menjadi pelanggar firman-Mu. Kami bebas dari kekhawatiran, karena Engkau adalah jaminan hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Kau membuat kami berhasil dan beruntung, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.